Muhammadiyah diancam mau dibunuh. Ketua PBNU minta AP Hasanuddin dimaafkan. Dengan berdalih masih suasana lebaran. Masih suasana lebaran, Ketua PBNU harap Andi Pangerang Hasanuddin dimaafkan saja. Kelora.com. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Umar Syah menyarankan agar peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah sebaiknya dimaafkan saja, terlebih lagi saat ini masih dalam suasana lebaran. Menurutnya kegaduhan tersebut seharusnya sudah selesai sehingga tidak perlu berlarut-larut sampai harus masuk ranah kepolisian. Pak Andi Pangerang itu kan sudah minta maaf, ya sudah selesai. Apalagi di hari lebaran gini, sudah benar dia minta maaf, sudah tutup buku, kata dia kepada Republika.co.id Selasa 25 April 2023. Menurut Umar Syah, masalah ini juga tidak perlu diperpanjang hingga dibawa ke ranah kepolisian. Gak perlu, Muhammadiyah tentu bisa memahami dan bisa menerima permintaan maaf itu, ujarnya. Bila kemudian sekarang masalah tersebut masuk penyelidikan polisi, Umar Syah mengatakan tidak apa-apa, sebab tidak mungkin juga mengatur orang untuk tidak melapor. Gak apa-apa, gak mungkin kan kita menjaga gerakan orang, kalau ada yang menuntut ya silakan. Yang penting yang bersangkutan sudah minta maaf dengan tulus, sudah itu saja, katanya. Soal apakah AP Hasanuddin perlu menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Muhammadiyah, menurut Umar Syah itu bergantung pada yang bersangkutan. Tergantung yang bersangkutan, insya Allah beliau menyampaikan permintaan maaf itu secara khusus, ujarnya. Meski demikian, Umar Syah berpandangan permintaan maaf yang disampaikan secara terbuka oleh AP Hasanuddin sebetulnya sudah cukup dan inilah yang terpenting. Sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, ya sudah, yang penting kalau secara terbuka itu sudah, ujarnya. Berikut adalah beragam komentar dari warganet. Anda yang bilang bunuh-bunuh semua NU orang Muhammadiyah, kira-kira gimana sikap Ketua PBNU? Memaafkan dan anggotanya kok saja. Pantas nganu. Hakikat minta maaf diberikan jika orang yang melakukan delik hukum tidak menyadari akibat perbuatannya. Orang yang menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tidak semestinya minta maaf, tapi harus berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Negara PKI, kalau kelompoknya melakukan kesalahan dengan mudahnya dia mengatakan maafkan, tapi kalau bukan orang kelompoknya maka dia terus mau memenjarakan. Begitulah mereka, ujar Maziz. Tai kucing kalian, Ahmad Dhani aja. Hanya karena tweet yang jelas tidak menunjukkan orang kelompok di penjara, dia yang jelas-jelas gembel BRIN mau bunuh orang, dimaafkan tolol kalian. Bukan urusan NU, tidak elok ikut campur urusan orang. Berlakulah adil terhadap hukum, jika tidak maka keadilan hukum ada di masyarakat, bukan lembaga. Saya tidak terima seret kemeja hijau pengancaman umat Muhammadiyah yang notabene-nya organisasi yang lebih tua dari NU. Seharusnya yang mendorong agar Andi Pangerang dan Profesor Thomas diadili bukan minta maaf. Begitulah sikap dan adab yang baik. Ada keluarga yang salah didorong atau diadili, kalau nantinya dimaafkan syukur, tapi bukan memohon dimaafkan. Dimaafkan pembodohan macam apa itu? Udah mau membunuh dan memecah belah antar umat disuruh memaafkan. Maaf batin memang sudah diterapkan, tapi ancaman si monyet ini tetap harus ada hukumannya. Ingat, ancaman dia membunuh satu persatu dan si monyet ini tidak takut di penjara. Kalau dari golongannya aja nyuruh maafin, giliran dari seberang, sudahlah, ucap akibat nyebong. Kalau pelanggaran hukumnya lebaran atau tidak, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau tidak, ntar orang nyuri saat lebaran juga bisa dimaafkan, kan berabe. Mana yang radikal, FPI apa manusia ini, dan dari ormas mana dia? Dimaafkan tapi proses hukum tetap berjalan. Toh dalam ceritanya itu manusia juga sesumbar siap di penjara. Jadi atas dasar apa PBNU membela anggotanya? Tetapi proses hukum harus tetap jalan. Mari kita kawal kasus ini. Memangnya hukum di sini miliknya NU. Jadi kalau anggota NU dimaafkan, kalau anggota di luar NU penjarakan, maksudnya gitu. Dimaafkan bukan berarti proses hukum tidak diteruskan. Ingat dan lihat kelakuan Bani Cebong. Kalau komentar begitu, apa nggak takut jadinya orang akan menuduh Ketua Umum PBNU ikut terlibat? Timpal Pariono Tikas. Enak aja maafin, sudah ngancem ngebunuh masa selesai cuma dengan minta maaf. Harus dihukum dong, buat pelajaran juga buat yang lain. Kalau mau ngebacot baiknya dipikir dulu. Kalau yang diancam orang NU mungkin langsung dipersekusi ya, karena yang diancam itu Muhammadiyah, jadi harap maafkan saja.
PBNU lebih baik dukung proses hukum ini. Ini ancaman pembunuhan, seperti dukungan kalian saat beberapa ulama kita dikriminalisasi. Lihat sebagian yang menuntut agar proses hukum berlanjut dari pihak mana. Mestinya peneliti gak gampang, asal bicara dan mesti kebiasaan berpikir logis. Sudah jadi habit, apa itu disengaja? Ujar Mongkido. Mengancam membunuh mana bisa bebas begitu saja. Apakah ada NU semua sama di depan hukum? Ustadz Maher rahimahullah saja sudah minta maaf masih di penjara. Bahkan sampai beliau meninggal di penjara karena urusan sama seorang Habib NU. Gus Nur, Ahmad Dhani dan lain-lain contoh di penjara. Tuman gak nyadar ya kalau kelakuan ormasnya sendiri. Monggo PBNU introspeksi, ucap Hasan. RI semakin bertambah kacau bila semua pihak ingin mencampuri yang bukan urusannya hanya demi keinginan membuat citra heroik. Baik individu maupun formal atau non-formal, organisasi sesungguhnya sudah memperuncing permasalahan. Saya yakin tidak sebodoh itu ketimuran kita bagi yang mau berpikir. Coba pertanyaannya dibalik, lepas saum dan masih suasana lebaran mestinya APH bisa kendalikan emosinya, bukan malah mancing emosi. Saya setuju lanjut proses hukum karena melihat kapasitas dan jabatan yang bersangkutan, timpal Elsa. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.